lonely years I had lived them, my life had no meaning till I heard about Calvary. Then I knelt down in prayer. The Lord met me there. Now Jesus, He's living in me. He's in my feet when I'm walking, in my tongue when I'm talking, in my eyes, and now I can see. He's in the songs that I'm singing, in my heart His joy is ringing. Jesus is living in me. Ya, shalom Bapak Ibu saudara jemaat kasih Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini saya masih bisa bertemu dengan Bapak Ibu saudara dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diizinkan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Semua karena kebaikan-Nya, semua karena kemurahan-Nya, semua karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Siapkan hati kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Sejauh timur, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada
kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur Engkau membuang dosaku, tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tulang, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Amin. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, amin, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Amin. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan-Mu Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan-Mu Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih setia-Mu Tuhan. Betapa besar pengorbanan-Mu Tuhan. Betapa mulia penebusan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur mempunyai Allah yang menyatakan kasih-Nya dengan cara yang dahsyat. Kami bersyukur karena Allah telah berkorban bagi kami, menebus dosa kami, dan mati bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada-Mu, karena Kaulah satu-satunya yang layak menerima semuanya itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk saat yang indah ini. Berkati sepanjang ibadah ini Tuhan. Layakkan setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan ini.
bukan karena kami mampu Tuhan, tapi Engkau yang mampukan kami. Bukan karena kami layak Tuhan, tapi karena Engkau yang melayakkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, segala puji, segala hormat, segala syukur kami naikkan kepada dalam nama Yesus, Allah kami yang baik, Allah kami yang luar biasa. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Dengan segala keberadaan kita masih bisa memuji Tuhan, kita masih bisa memuliakan Tuhan. Dan yang luar biasa, kita bisa menyiapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita angkat sebuah pujian bahwa langit dan bumi memuji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, 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 amin, haleluya, amin, haleluya. Sekali lagi, langit dan bumi pujilah, langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadap langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadap. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji dan terus kusembah, karena Dialah Sang Penebus kita, Dialah Tuhan kita, Dialah Raja kita. Puji Tuhan, biarlah segala pujian kita jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan itu menyenangkan hatinya.
Bapak Ibu sudah terima kasih Tuhan, kita akan siapkan hati kita. Kita sama-sama mendengarkan kebenaran dan firman Tuhan. Saat ini temanya adalah tentang pertobatan. Allah menebus kita dengan cara yang luar biasa, tapi kita tidak bisa menerimanya dengan biasa saja. Ada sebuah tindakan yang saya lakukan. Salah satunya bertobat kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan yang luar biasa Tuhan. Haleluya Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan, amin Tuhan, pada Kristus ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan apa Kau membayar dosa kami. Amin Tuhan. Dengan darah-Mu yang mahal, kudus dan tiada bercelah Tuhan. Amin. Haleluya. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Amin. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Amin. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau. Sekali lagi, ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Saya persilakan perhabaannya teman-teman. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, Engkau telah mati bagi kami. Pengorbanan-Mu adalah pengorbanan yang tak ternilai harganya. Engkau mati bagi kami, menggantikan kami yang seharusnya kena kutuk, telah lepas dari kutuk, karena Engkau telah menjadi kutuk bagi kami. Tuhan, biarlah kami senantiasa mengingat akan karya-Mu yang agung ini. Dan kami mau mengucap syukur atas segala yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Sudah sepantasnya lah kami juga mau mati bersama dengan Engkau. Kami mati terhadap dosa-dosa kami. Kami ingin mengalami kuasa kebangkitan bersama dengan Engkau. Kami ingin menjadi serupa dengan Engkau. Tuhan, tidak mungkin kami bisa menjadi serupa dengan Engkau tanpa kami mau belajar dan menundukkan diri kepada firman-Mu. Karena itu Tuhan, beri kepada kami hati yang taat, hati seorang murid yang mau belajar akan firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang berkarya, Roh Kudus sendiri yang mau berkata-kata, Roh Kudus sendiri yang mau beracara di dalam ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Khotbah saya pada hari ini akan mengambil dari kitab Ayub. Saya akan bagi dua kitab Ayub ini menjadi dua bagian, dan pada hari ini saya akan menyampaikan bagian yang pertama dengan tema yaitu makna penderitaan di dalam kitab Ayub. Mari kita bersama-sama membaca terlebih dahulu satu perikop di dalam kitab Ayub, yaitu di dalam Ayub 42 ayat 1 sampai dengan ke-6.
Ayub 42 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Saya akan bacakan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu." Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan yang melakukan firman Tuhan itu di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, perikop di atas adalah merupakan klimaks perjalanan panjang dari pencarian Ayub akan makna penderitaan yang dialaminya. Ada proses panjang pembelajaran dari Allah yang berbentuk pengalaman pahit yang menimpa diri Ayub dan keluarganya. Pembelajaran ini bukan hanya berlaku bagi Ayub dan keluarganya, namun juga bagi keempat teman Ayub, yaitu Elifaz, Bildad, Zofar, dan Elihu, tentang arti penderitaan. Melalui tanya jawab yang intens dengan keempat temannya dan pergumulan dengan Allah di sepanjang kitab, akhirnya Ayub dan teman-temannya memperoleh pencerahan baru. Bukan saja tentang arti penderitaan, namun juga semakin memahami pribadi dan sifat-sifat Allah yang mereka sembah itu, dan semakin mengenal Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, setidaknya ada 3 pandangan utama mengenai tanggal kitab Ayub ini ditulis. Yang pertama, selama zaman para bapak leluhur atau sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, tidak lama setelah semua peristiwa itu terjadi, dan mungkin ditulis oleh Ayub sendiri. Pendapat yang kedua adalah selama zaman Salomo, atau tidak lama setelah itu, yaitu sekitar 950 sampai 900 tahun sebelum Masehi. Karena bentuk sastra dan gaya penulisannya mirip dengan kitab-kitab sastra hikmat masa itu. Pandangan yang ketiga adalah selama masa pembuangan Babel, yaitu sekitar tahun 586 sampai 538 sebelum Masehi, ketika umat Allah sedang bergumul mencari arti teologis dari bencana mereka. Penulis yang tidak dikenal, kalau bukan Ayub sendiri, pastilah memiliki sumber-sumber lisan atau tertulis yang terinci dari zaman Ayub yang dipakainya di bawah dorongan dan ilham ilahi untuk menulis kitab ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, pasal 1 sampai dengan pasal 3 merupakan prolog kitab kisah dari Ayub, dan pasal 42 merupakan epilog kisah Ayub. Pasal 4 sampai dengan pasal 41 merupakan pergumulan teologis tentang makna penderitaan bagi umat manusia. Kitab Ayub merupakan pergumulan lanjutan dari kitab Ulangan dan Imamat tentang berkat dan kutuk. Saya bacakan di dalam kitab Ulangan 28 ayat 1 dan 2, ini berbicara tentang berkat. Nanti Ulangan 28 ayat 15 berbicara tentang kutuk.
Kitab Ulangan menuliskan tentang berkat sebagai berikut. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sedangkan tentang kutuk, Ulangan 28 menulis sebagai berikut. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau dalam kitab Ulangan, yaitu Ulangan 28 dan 30, serta Imamat 36, berkat dan kutuk disajikan secara hitam putih, maka dalam kitab Ayub, isu ini tidaklah sesederhana seperti yang disampaikan dalam kitab Ulangan dan Imamat. Diperlukan perenungan lanjutan untuk memahami itu secara komprehensif. Mari sekarang kita melihat ayat-ayat yang ada di dalam kitab Ayub untuk kemudian membandingkannya dengan ayat-ayat yang ada di kitab Ulangan dan Imamat. Di dalam kitab Ayub dituliskan, Ayub 1 ayat yang pertama, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, ia takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. 4 ciri yang ada di dalam Ayub, pribadi Ayub, yaitu dia saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Apa yang dialami oleh Ayub pada pasal 1, yaitu perampasan dan pemusnahan harta kekayaan Ayub, yaitu kambing, domba, serta unta, juga kematian semua anak-anaknya, nampaknya sangat sesuai dengan isi ayat kutuk di dalam Ulangan 28. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Sedangkan apa yang dialami oleh Ayub pada pasal 2 nampaknya paralel juga dengan kitab Ulangan. Tuhan akan menghajar engkau dengan barah Mesir, dengan borok, dengan kedal dan kudis, yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Tuhan akan menghajar engkau dengan barah jahat, yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu. Di dalam Ayub yang kedua ayat 7 dan 8 dikatakan, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang yang salah sangka dengan Ayub dan menganggap Ayub sebagai Superman yang tangguh dan tidak berdosa sama sekali dalam menghadapi semua penderitaan yang dialaminya. Ayat yang menjadi dasar penilaiannya adalah di dalam ayat Ayub 1 ayat yang ke-22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayat inilah yang dijadikan dasar bahwa Ayub ini sekalipun mengalami semuanya itu, dia tidak berbuat dosa kepada Allah. Apakah benar demikian? Mari kita lihat ayat-ayat pada pasal berikutnya. Di dalam ayat Ayub 2, pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan,
Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Perhatikan di sini, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Lalu di dalam Ayub 3 ayat yang pertama, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Jadi di sini ada satu degradasi pernyataan tentang Ayub, dari mulai tidak berdosa, lalu menurun menjadi tidak berdosa dengan bibirnya, sampai akhirnya ia berdosa dengan bibirnya dengan mengutuki hari kelahirannya. Sekalipun Ayub dengan tingkat penderitaan yang dialaminya menunjukkan ketangguhan yang di atas rata-rata dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Dan mungkin juga belum tentu kita pun dapat bersikap setangguh Ayub. Bagaimanapun juga ia masih seorang manusia yang terdiri dari darah dan daging, dan bukan robot yang tanpa perasaan. Ia tetaplah manusia biasa dengan kelebihan dan kekurangannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pergumulan teologis dari pasal 4 sampai dengan pasal 41, pandangan ketiga sahabat Ayub tentang penderitaan terdapat pada pasal 15, 18, dan 20. Dan ketiganya, yaitu Elifas, Bildad, dan Sofar, sepakat bahwa penderitaan adalah hukuman bagi orang fasik, dan orang fasik pasti akan binasa. Di pasal 15, judul dari pasal itu adalah pendapat Elifas bahwa orang fasik akan binasa. Di pasal 18, judul pasal tersebut adalah pendapat Bildad bahwa orang fasik pasti akan binasa. Jadi sama ya antara Elifas dan Bildad. Bagaimana pendapat Sofar? Pendapat Sofar pun di dalam pasal 20 sama. Pendapat Sofar bahwa sesudah kemujuran sebentar, orang fasik akan binasa. Jadi ketiga teman Ayub ini sepakat, mempunyai satu pandangan yang sama tentang penderitaan, bahwa penderitaan itu hanya terjadi bagi orang fasik saja. Ketiga teman Ayub itu mengklasifikasikan Ayub sebagai orang fasik, dan oleh karenanya Ayub pantas dan pasti binasa. Lebih lanjut, Elifas dalam Ayub pasal yang keempat dari ayat 6 sampai 8 mengulas keempat ciri itu dan menyimpulkan bahwa Ayub tidak menjauhi kejahatan, maka oleh karenanya ia menderita. Bildad pun di dalam Ayub 8 ayat 6 dan 20 menuduh Ayub tidak bersih, tidak saleh, tidak jujur, serta berbuat jahat. Sofar dalam Ayub 11 ayat 11 sampai 14 menuduh Ayub penipu dan jahat. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dicoba oleh si iblis adalah ciri dari takut akan Allah. Tadi disebutkan pertama di dalam Ayub 1 ayat 1 dikatakan bahwa 4 ciri dari Ayub ini adalah saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Nah, ciri takut akan Allah inilah yang dicoba oleh si iblis. Mengapa bukan ciri yang lain yang dicoba oleh si iblis? Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau takut akan Allah hilang, maka 3 ciri yang lain, yaitu saleh, jujur, dan menjauhi kejahatan, juga akan hilang atau dilanggar. Pola pikir Ayub dan ketiga teman Ayub adalah melihat berkat dan kutuk secara hitam putih. Padahal dengan apa yang tertulis dalam kitab Ulangan dan Imamat, paralel. Dan itu adalah hal yang wajar pada era
Perjanjian Lama. Justru disinilah letak pergumulan teologis tentang hal itu. Apakah penderitaan itu selalu berarti hukuman dan identik dengan kutuk? Bukankah kita juga kadang-kadang atau bahkan sering pada era sekarang, yaitu era pasca perjanjian baru nih, masih berpikir seperti itu bila sedang dilanda masalah, kemalangan dan penderitaan dalam hidup ini? Memang merupakan kewajiban kita untuk selalu melakukan introspeksi setiap hari. Apakah ada jalan-jalan kita yang salah? Namun bukankah kita kadang-kadang atau bahkan sering memvonis bahwa segala kemalangan dan penderitaan itu pasti identik dengan kutuk atau hukuman sebagai akibat dari kesalahan kita? Teman Ayub yang keempat yang belum kita bahas adalah Elihu. Bagaimanakah pendapat Elihu? Elihu mempunyai pendapat yang berbeda dengan ketiga teman Ayub yang lain, yaitu Elifas, Bildad, dan Sofar. Pendapat Elihu yang umurnya paling muda dan dari keempat teman Ayub berbeda dengan pandangan Ayub dan ketiga temannya yang lain. Pandangan Elihu tentang penderitaan adalah agar seseorang itu bertobat. Pasal 36. Saya akan membacakan apa yang ditulis atau dikatakan oleh Elihu di dalam ayat Ayub 36 ayat 6 sampai dengan 15. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak. Dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir-akhir hari-hari mereka, dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan. Mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Nyawa mereka binasa di masa muda, dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya. Dengan sengsara, ia menyelamatkan orang sengsara. Dengan penindasan, ia membuka telinga mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, perikop ini berbicara tentang 3 kelompok orang. Yang pertama tadi adalah orang fasik. Yang kedua adalah orang benar. Dan ada kelompok yang ketiga, yaitu orang sengsara. Orang sengsara atau orang yang mengalami kesengsaraan atau penderitaan bisa dari kelompok orang fasik, bisa dari kelompok orang benar. Yang membedakan orang fasik dan orang benar yang masih hidup dalam kefasikan adalah respons mereka terhadap dosa yang mereka perbuat. Bila mereka mau berbalik dari kejahatan, maka mereka termasuk pada kategori orang benar. Sedangkan bila mereka tidak mau berbalik dari kejahatan, maka mereka termasuk dalam kategori orang fasik yang akan dibinasakan. Frasa dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara bisa bermakna 2. Yang pertama, Allah menyelamatkan orang benar melalui kesengsaraan yang ditimpakan pada hidup mereka. Ini semacam blessing in disguise, sengsara yang membawa nikmat. Dalam hal ini penderitaan bukanlah hukuman, namun pembelajaran hidup. Atau bila menggunakan ekspresi yang lain, hukuman bagi orang benar yang masih hidup dalam kefasikan agar mereka berbalik dari kejahatan dan bertobat.
atau bila menggunakan ekspresi yang lain lagi, ini salah satu dari cara Tuhan berbicara atau berfirman kepada manusia. Ia bisa berbicara melalui mimpi dan penglihatan pada waktu malam. Ayub 33 ayat 15. Melalui teguran-teguran. Ayub 33 ayat 16. Dan melalui penderitaan dan penyakit. Ayub 33 ayat 19. Dan frasa dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara. Makna yang kedua adalah frasa ini juga merupakan inspirasi roh terhadap karya keselamatan Kristus melalui penderitaannya, kesengsaraannya di kayu salib demi menyelamatkan kita umat tebusannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai di sini makna penderitaan adalah satu, bagi ketiga teman Ayub, Elifas, Bildad, dan Sofar adalah semata-mata hukuman bagi orang fasik. Sedangkan yang kedua, bagi Elihu, penderitaan adalah sarana untuk mencapai pertobatan. Mari kita kembali kepada ayat mas kita di dalam Ayub 42 ayat 3 dan 4. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubuhi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Ayat-ayat ini disitir oleh Ayub dari perkataan Allah sendiri di pasal sebelumnya, yaitu Ayub 38 ayat 1 sampai dengan 3. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Siapa dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ternyata berkata-kata tentang Allah tanpa pengertian juga merupakan suatu dosa. Oleh sebab itulah di dalam Ayub 42 ayat 6, Ayub bertobat dengan mencabut semua perkataannya yang diungkapkan tanpa pengertian. Sampai di sini, makna penderitaan memperoleh penambahan perspektif yang baru. Jadi makna penderitaan, satu, bukan hanya hukuman bagi orang fasik. Dua, juga bukan hanya pembelajaran agar orang benar meninggalkan kefasikannya dan kembali ke jalan yang benar. Tetapi tiga, namun juga pembelajaran dalam tiap tahapan proses pendewasaan rohani. Pembelajaran akan maksud-maksud Allah yang tersembunyi, agar kita lebih memahami dan lebih mengenal Allah. Seperti Martin Luther, Bapak Reformasi, yang berkata bahwa kita harus bertobat tiap-tiap hari dalam proses pengudusan. Manusia baru yang terus-menerus diperbarui, Kolose 3 ayat 10. Manusia batinnya yang dibarui dari hari ke sehari, 2 Korintus 4 ayat 16. Ketika kita kanak-kanak, kita merasa seperti kanak-kanak dan berpikir seperti kanak-kanak, 1 Korintus 13 ayat 11. Namun ketika kita dewasa, maka apa yang nampak benar di pikiran kanak-kanak itu sekarang menjadi salah. Karena kita sudah lebih mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Sifat kanak-kanak itu harus ditinggalkan. Dan kita harus bertobat lagi dan lagi. Berbicara tanpa pengertian tentang Allah adalah juga suatu dosa. Dan kita oleh karenanya harus bertobat. Bapak Ibu sekalian, marilah kita melakukan introspeksi terhadap diri kita masing-masing. Kita yang sudah menyandang status orang benar melalui pembenaran oleh iman kepada Tuhan Yesus. Apakah kita masih melakukan kefasikan karena kebebalan kita? Yang secara sadar sebenarnya kita tahu bahwa itu tidak diperkenan oleh Tuhan.
Atau mungkin karena kebodohan, kita belum tercerahkan, sehingga belum sadar bahwa apa yang kita lakukan itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi yang melakukan kefasikan dengan sengaja, marilah kita segera bertobat. Jangan keraskan hatimu dan melewatkan kesempatan yang baik ini. Sedangkan bagi yang melakukan dengan tidak sengaja, juga melalui jalan pertobatan, janganlah kecewa atau putus asa bila Tuhan menggunakan penderitaan untuk mengajar kita agar kita menjadi tekun, tahan uji, dan berpengharapan. Roma 5 ayat 3 dan 4. Serta menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Ibrani 12 ayat yang ke-11. Ada prakondisi yang harus dipenuhi untuk mencapai zona nyaman yang sejati. Ada harga yang harus dibayar untuk sebuah kedewasaan. Kiranya kita dapat menyikapi dengan benar penderitaan yang Tuhan izinkan untuk kita alami demi kebaikan kita. Amin. Soli Deo Gloria. Mari kita menundukkan kepala dan berdoa. Bapa yang di dalam surga, firman-Mu mengajar kepada kami bahwa penderitaan yang kami alami ini adalah bermaksud baik. Penderitaan yang Engkau berikan, Engkau izinkan terjadi di dalam hidup kami adalah bertujuan untuk pembelajaran dalam hidup ini, untuk mengajar kami agar kami yang keras dapat bertobat, dan agar kami yang bodoh juga bertobat dan mengenal jalan-jalan-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menerobos ke dalam hati kami yang keras, menghancurkan kebebalan kami, dan menjadikan kami manusia-manusia baru yang mau diperbaharui setiap hari, bekerja sama dengan Roh Kudus untuk semakin hari menjadi semakin dewasa di dalam Engkau. Tuhan, marilah ya Tuhan, biarlah Roh Kudus juga memberi penerangan kepada kami jikalau kami tenggelam di dalam kebodohan kami, agar kami tercerahkan dan mampu melihat hikmah, mampu melihat sisi baik dari apa yang sedang Engkau berikan kepada kami melalui penderitaan-penderitaan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan ketekunan pemeliharaan Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita ibadah kita. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkan pengampunan-Mu Tuhan, pengampunan yang Kau, pengampunan-Mu Tuhan, pengampunan yang Kau beri,
pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Ya, puji Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi yang melakukannya. Sebelum kita mengakhiri semuanya, saya akan bacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk hari Jumat, tepatnya tanggal 26 Juni, akan diadakan komsel online dimulai pukul 19.00 sampai dengan pukul 21.00. Dan hari Minggu atau minggu depan, tanggal 28 Juni, ibadah masih diadakan secara online. Ya, Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun sepanjang minggu ini ya untuk Joshua Azriel Murphy. Ya, selamat ulang tahun untuk Joshua. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita pun akan terus berdoa syafaat untuk jemaat kita, untuk gereja kita, untuk kondisi bangsa kita saat-saat ini, untuk kepala negara. Terus kita berdoa biarlah pandemi ini cepat selesai ya, dan berlalu, sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas kita seperti sedia kala. Pengumuman selanjutnya, bagi saudara yang ingin memberkati pelayanan dan pekerjaan Tuhan di Gereja GBI Sosana ini, juga untuk persembahan dan perpuluhan, Bapak Ibu dapat menyampaikannya melalui transfer ke rekening gereja yang dari ibadah ini nanti akan ditayangkan. Pengumuman selanjutnya, kami segenap pengurus GBISA mengucapkan terima kasih kepada saudara, Bapak Ibu saudara yang sudah memberkati pelayanan kami di GBI Sosana ini. Biarlah Tuhan Yesus yang membalas dengan segala kelimpahannya. Salam sehat. Kami ingatkan selalu untuk tetap melaksanakan social distancing karena pandemi ini belum mereda. Tetap jaga jarak, pakai masker jika Bapak Ibu bepergian, rajin cuci tangan, dan juga konsumsi makanan yang sehat. Dan jangan lupa luangkan waktu untuk berolahraga. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Niscaya